Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ricardo Saverius Senduk dengan NIM 1906 1104 104. Saya berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi-materi atau rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Statistika Bisnis, dan saya akan menyajikannya ke dalam beberapa video berikut ini. Kita masuk dalam RPS 7. Yang pertama, distribusi probabilitas merupakan sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Yang kedua, klarifikasi, di mana terdapat dua. Yang pertama, distribusi probabilitas diskrit, yang termasuk distribusi binomial dan Poisson. Yang kedua, distribusi probabilitas kontinu, di dalamnya termasuk distribusi normal dan Q-kuadrat. Selanjutnya, distribusi binomial. Di samping percobaan tunggal, suatu percobaan mungkin dilakukan secara berulang kali atau berulang-ulang. Tiap-tiap ulangan dalam percobaan dilakukan secara terpisah, yakni peristiwa dalam suatu percobaan tidak akan mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Yang selanjutnya, apabila masing-masing percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan peristiwa, misalnya sukses dan gagal, ya atau tidak, diterima atau ditolak, dan probabilitas peristiwa tetap sama selama percobaan. Karena hanya dua kejadian, maka dikenal dengan binomial. Percobaan yang diulang tersebut disebut percobaan Bernoulli. Rumus distribusi probabilitas binomial dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana P kali R sama dengan nilai probabilitas binomial, P sama dengan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R sama dengan banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan, N sama dengan jumlah total percobaan, Q sama dengan probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 kurang P, yang terakhir ialah lambang faktorial. Distribusi normal. Apabila suatu percobaan menggunakan variabel acak secara kontinu dan nilai yang tidak terbatas disebut distribusi normal. Sekumpulan nilai data akan terdistribusi secara normal, membentuk kurva yang simetris. Apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median dan sama dengan modus nilai data tersebut. Rumus distribusi normal dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal standar, digunakan nilai Z atau standar units. Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya, teorema limit pusat. Teorema limit pusat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sampel mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Beberapa hal yang perlu diingat pada teorema limit pusat. 1. Gunakan teorema limit pusat saat distribusi tidak normal atau tidak diketahui. 2. Tidak semua data yang Anda gunakan pasti memiliki populasi yang berdistribusi normal. Kita masuk dalam RPS 8, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau
serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Materi selanjutnya, teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Jenis-jenis teknik pengambilan sampling. 1. Teknik sampling secara probabilitas. 2. Teknik sampling secara non-probabilitas. Sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dilakukan jika populasinya homogen. Syarat penggunaan dari teknik sampling acak sederhana atau sampel acak sederhana yaitu 1. Teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. 2. Dilakukan jika analisis penelitian cenderung deskriptif dan bersifat umum. Sampel acak bertingkat. Multistage sampling adalah penggunaan berbagai metode random sampling secara bersamaan atau bersama-sama, seefisien dan seefektif sampling. Ini dapat menggunakan gabungan dari teknik sampling yang lain. Minimal 2 teknik yang dapat digunakan pada teknik ini, seperti simple random, certified random, systematic random, dan cluster random. Sampel acak berkelompok. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Ukuran sampel. Pertimbangan penentuan ukuran sampel ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian. 1. Derajat keseragaman atau degree of homogeneity. 2. Presisi yang dikehendaki dalam penelitian. 3. Rencana analisis. Berdasarkan atas pertimbangan penentuan ukuran sampel tersebut di atas, peneliti dapat menentukan ukuran sampel yang dapat dipandang representatif mewakili populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Berikut rumus yang dikembangkan Isaac dan Michael untuk menentukan besarnya sampel. Atau dapat pula dengan rumus Slovin sebagai berikut. Kesalahan baku. Kesalahan baku atau selisih taksir standar merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi atau penduga, atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal data dapat diketahui. Apabila semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka kesalahan baku akan bernilai sama dengan 0. Distribusi sampling mean. Distribusi sampling rata-rata atau mean adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Rumus distribusi sampling rata-rata atau distribusi sampling mean dapat dinyatakan sebagai berikut. Teorema limit pusat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sampel mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Distribusi student atau distribusi T
Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T-student. Probability density function dari distribusi T adalah sebagai berikut. Contoh dari kurva distribusi T dan tabel distribusi T sebagai berikut. Sekarang kita masuk dalam interval keyakinan atau confidence interval. Interval keyakinan adalah sebuah formula yang menjelaskan cara menggunakan data sampel untuk menghitung interval yang memperkirakan parameter populasi. Pendugaan interval. Yang dimaksud dengan pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Pendugaan interval keyakinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Taraf kepercayaan atau taraf keyakinan, kisaran nilai rata-rata yang kita asumsikan masih reasonable dengan nilai sesungguhnya atau mu. Kisaran kepercayaan, confidence interval, yaitu nilai ekstrim terbesar atau terkecil dari kisaran ini. Batas kepercayaan, confidence limit. Kata kepercayaan berimplikasi bahwa kita harus memasukkan level kepercayaan atau probabilitas. Ukuran kisaran kepercayaan secara nyata tergantung pada seberapa yakin bahwa kisaran tersebut akan mencakup mu. Semakin besar keyakinan, semakin besar kisaran diperlukan. Inilah rumus dan contoh dari interval keyakinan atau selang kepercayaan rata min. Dugaan searah atau one tail. One tail diartikan sebagai pengujian satu arah. One tail digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one tail karena arah hipotesisnya sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah positif. Pendugaan dua arah atau two-tail. Two-tail diartikan sebagai pengujian dua arah. Two-tail digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two-tail karena arah hipotesisnya belum diketahui. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sekarang kita masuk dalam RPS 10. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat keberadaannya. Hipotesis statistik bisa berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti mean, variance, standar deviasi, dan proporsi. Hipotesis statistik haruslah diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya, dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan tersebut. Ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. 6.
Hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Prosedur pengujian hipotesis. Pertama, tentukan formulasi terlebih dahulu. Kemudian, tentukan taraf nyata atau significance of level. Kemudian, tentukan kriteria pengujian dan hitung nilai uji statistik serta buatlah kesimpulan. Untuk menentukan formulasi hipotesis dapat ditampilkan sebagai berikut. Elemen penting ilmiah kuantitatif. Alasan hipotesis penting. 1. Piranti kerja teori. 2. Diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak. Difalsifikasi. 3. Disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Ukuran dan variasi sampel. Ukuran sampel atau sample size, banyaknya individu, subjek, atau elemen populasi yang diambil sebagai sampel. Faktor-faktor kualitatif. Penentuan ukuran sampel. 1. Pentingnya keputusan. 2. Sifat dari penelitian. 3. Jumlah variabel. 4. Sifat dan analisa. 5. Ukuran sampel dalam penelitian sejenis. 6. Tingkat luasnya akibat. 7. Tingkat penyelesaian. 8. Keterbatasan sumber. Inilah rumus varian dan rumus standar deviasi atau simpangan baku. Sekarang kita masuk dalam RPS 11. Yang pertama, pengenalan SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini: data editor, viewer, multidimensional pivot tables, high resolution graphics, database access, data transformations, electronic distribution, online help, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, interface dengan database relasional, analisis distribusi, multiplicity, dan mapping. Menu yang terdapat pada SPSS: File, Edit, View, Transform, Analyze, Graph, Utilities, Add-ons, Windows, and Help. Chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Rumus chi-square dapat dinyatakan sebagai berikut. Analisis tabulasi silang. Analisis tabulasi silang adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk itu, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel silang agar hubungan antara variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam analisis cross-steps digunakan analisis statistik, yaitu chi-kuadrat atau chi-square yang disimbolkan dengan x-kuadrat. Aplikasi uji beda sampel kecil atau uji T. Uji T
adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Analisis uji T1 sampel dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Sample T-Test, kemudian akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Kemudian, masukkan variabel berat tabung pada kotak test variable dan masukkan 15 pada kotak test value. Klik Option sehingga kotak dialog One Sample T-Test, Option, tingkat kepercayaan dan missing value muncul. Secara default, tingkat kepercayaan 95% dan missing values. Exclude cases analysis by analysis yang berarti hanya data yang valid yang digunakan dalam analisis. Setelah itu, klik Continue sehingga kembali ke kotak dialog One Sample T-Test. Kemudian klik OK sehingga akan muncul output SPSS berikut ini. Aplikasi uji beda sampel besar (UJF). UJF dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik non-signifikan. Analysis of variance. Analysis of variance atau MANOVA merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, skala non-metrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua. Misalkan, kita ingin mengetahui apakah pengalaman kerja sebelumnya atau variabel dependen dipengaruhi oleh jabatan atau job kategori. Variabel independen skala kategori. Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen disebut one-way ANOVA. Pada kasus satu dependen metrik dan dua atau tiga variabel independen kategorikal sering disebut two-way ANOVA dan three-way ANOVA. MANOVA. MANOVA adalah perluasan multivariate dari analisis ANOVA. MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi atau mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal atau data nominal maupun ordinal dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik atau data interval maupun ratio. Disebut multivariate karena terdapat lebih dari satu variabel terikat. Garis regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel response variable, atau biasa juga disebut variabel bergantung, dependent variable, dan variabel explanatory, atau biasa disebut penduga, prediktor variabel, atau disebut juga variabel bebas, independent variable. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana, dan non-linear sederhana, dan regresi berganda, linear berganda, atau non-linear berganda. Korelasi. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi. Besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. A. Besar koefisien antara min 1, 0, positif 1. B. Besar koefisien min 1 dan 1 adalah hubungan yang sempurna. C. Nilai koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Arah hubungan positif yaitu koefisien 0 sampai dengan 1, negatif
yaitu koefisien 0 sampai dengan min 1. Nihil, yaitu koefisien 0. Metode kuadrat terkecil. Regresi linear atau metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data yang memiliki atau dibentuk memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linear. Korelasi kuadrat. Secara umum dikatakan bahwa R kuadrat merupakan kuadrat korelasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor atau X dan variabel yang memberikan respons atau Y. Dengan menggunakan bahasa sederhana, R kuadrat merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Kesimpulan statistiknya. Regresi artinya peramalan, penaksiran atau pendugaan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana bisa ditampilkan sebagai berikut. Regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda bisa ditampilkan sebagai berikut. Regresi nonlinear. Regresi nonlinear dimaksudkan sebagai satu bentuk regresi yang melihat hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon yang tidak bersifat linear. Kemudahan model regresi nonlinear tersebut karena dapat ditransformasikan ke model regresi linear. Diagnostik regresi. Diagnostik regresi adalah salah satu dari serangkaian prosedur yang tersedia untuk analisis regresi yang berupa menilai validitas model dalam berbagai cara. Penilaian ini dapat berupa eksplorasi asumsi statistik yang mendasari model, pemeriksaan struktur model dengan mempertimbangkan formulasi yang memiliki variabel penjelas lebih sedikit, lebih atau berbeda, atau studi subkelompok pengamatan. Diagnosis regresi dapat berupa hasil grafik, hasil kuantitatif, informal atau uji hipotesis statistik formal yang masing-masing memberikan panduan untuk tahap selanjutnya dari analisis regresi. Aplikasi penataan data pada SPSS. Berikut langkah-langkah sederhana untuk melakukan input data dengan SPSS. 1. Buka aplikasi SPSS. Klik All Programs. Klik IBM SPSS Statistik. Klik IBM SPSS Statistik 23. Lokasi shortcut disesuaikan sesuai SPSS yang terinstal di komputer masing-masing. 2. Close Dialog Files karena akan dilakukan analisis data sederhana. Untuk menutup
klik tanda X pada pojok kiri dialog file seperti berikut. Ketiga, data view. Input data melalui lembar kerja dengan tab data view. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi input data. Data yang dimasukkan diinput secara vertikal seperti berikut. 4. Variable view. Mengedit dan melihat data pada lembar kerja. Anda dapat mengedit variable view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, tipe data, panjang tampilan data. Berikut mengubah nama variabel. Variabel yang terbentuk menggunakan tipe data. Kelima, save. Menyimpan data yang telah diinput benar. Anda dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan klik menu File, kemudian klik Save, atau dengan cara mudah yaitu Ctrl S. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama jendela Save Data As akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Pilih direktori penyimpanan dan simpan file seperti berikut. Dan kemudian klik Save. Uji ANOVA. Tutorial uji ANOVA sebagai berikut. Buka SPSS, buka tab Variable View, buat dua variabel, pekerjaan dan pendapatan. Ubah type pekerjaan ke numerik desimal 0. Beri label pekerjaan, ubah measure menjadi nominal, dan isi value dengan kategori 1 tani, 2 buruh, dan 3 lainnya. Ubah type pendapatan ke numerik desimal 0. Beri label pendapatan, ubah measure menjadi scale. Buka data view dan isikan data sebanyak 24 responden sebagai berikut. Pada menu, pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, sampai muncul jendela One Way ANOVA seperti di bawah ini. Pilih variabel pendapatan, lalu masukkan ke kotak Dependent List, kemudian pilih variabel pekerjaan, lalu masukkan ke kotak vektor sehingga nampak seperti di bawah ini. Klik tombol Option, akan muncul jendela ini, centang Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Klik Continue. Masih di jendela One Way ANOVA, klik tombol Post Hoc sampai muncul jendela ini, centang Bonferroni dan Games Hall, serta biarkan significance level 0,05. Klik Continue, lalu klik OK dan lihatlah hasil. Uji analisis regresi linear sederhana, langkah-langkahnya sebagai berikut. Uji regresi linear berganda, langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Uji regresi nonlinear. Untuk melakukan uji regresi nonlinear, kita bisa menggunakan bantuan SPSS. Di SPSS, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Inputkan data ke dalam worksheet SPSS. 2. Klik Analyze, klik Regression, klik Curve Estimation. Masukkan variabel dependent pada kolom dependent dan variabel-variabel independent dalam kolom independent. Kemudian pilih model regresi yang akan diuji, aktifkan display ANOVA table, klik OK. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametri Z dari distribusi probabilitas. Contoh umum dari parameter adalah mean dan varian. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistik non-parametrik mencakup statistik deskriptif dan inferensi statistik. Kasus-kasus dalam dunia bisnis yang menggunakan pendekatan non-parametrik.
portofolio saham, yaitu investasi dengan membeli beberapa jenis saham sehingga risiko kerugian dapat diperkecil. Dengan portofolio saham diharapkan keuntungan tinggi, risiko kecil. Namun apakah semua sesuai dengan harapan? Jawabannya bisa ya atau tidak. Berbicara mengenai kesesuaian harapan, hal tersebut merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Kita misalkan Anda mempunyai dana sebesar 1 miliar rupiah, kemudian Anda belikan saham, yaitu 40% saham BC, 30% saham Antam, dan 30% saham Lipo pada tanggal 24 Maret 2008. Dengan dana tersebut Anda mendapatkan 113.475 lembar saham BC, 87.591 lembar saham Antam, dan 194.805 saham Lipo. Harapan Anda sesuai dengan harapan, yaitu saham memberikan keuntungan. Kemudian perhitungan efisiensi kinerja bank, pencatatan keuntungan dan kerugian perusahaan, pencatatan kepuasan pelanggan pada perusahaan. Analisis tabulasi silang atau cross-tab merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, sehingga analisis tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari 2 variabel. Chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada 2 variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari 2 variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Hai teman-teman, demikianlah video edukasi ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS Statistika Bisnis oleh Enci Dr. Imelda Welin Juliana OGS EMM. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada kesalahan kata dan penyebutan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Stay healthy, stay at home, have a nice day, and God bless. Sampai jumpa.